所有的练习根本用不上这些。你干什么？Do it，管好你自己就可以了。干什么？哥，You want to fight？够了，不要再打了。Yo, what's up guys? Bagaimanakah kabar kalian semua? Kankah kalian baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Seperti biasa dan juga seperti hari-hari sebelumnya, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang bertemakan nostalgia lagi, yang berjudul Karate Kid yang dirilis pada tahun 2010. Diperankan oleh Jackie Chan kakek gua dan juga Jaden Smith saudara jauh gua. Tentu aja film kali ini sendiri gue yakin banget memorable bagi kalian semua. Bakal berkisah tentang seorang karakter bernama Dre yang harus pindah ke Cina karena emaknya dapat tawaran pekerjaan di sana. Tentu saja perjalanan hidup si Dre ini nggak bakal seindah film Disney. Dia harus melalui lika-liku yang sangat berat di Cina, apalagi dengan perbedaan bahasa yang sangat jauh. Culture shock, minoritas, semua hal itu bakal dialami oleh Dre di waktu-waktu tersebut. Dan bagaimanakah keseruan Dre dalam menghadapi semua hal itu? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di kota Detroit, lebih tepatnya di sebuah rumah, kita pun diperlihatkan anak 12 tahun bernama Dre yang sedang ripuh memegangi kopernya. Usut demi usut, ternyata mereka akan pindah ke Cina karena sang ibu yang bernama Sherry ternyata mendapatkan tawaran pekerjaan di sana. Terlebih lagi sang ibu ternyata adalah tulang punggung keluarga setelah kematian sang suami. Seperti biasa, sebelum pergi, mereka tentu saja berpamitan kepada tetangga dan juga saudara-saudara mereka. Terlebih lagi salah satu teman dekat Dre memberikan sebuah skateboard sebagai kenang-kenangan pertemanan mereka berdua. Are you ready? Yeah, 1 second. Start a new life in a magical new land. Okay, all right, let's go. I'll see you later, Dre. Oh, come on, Dre, we can't miss this. Nah, man, it's yours. Come on, Dre, just take it. Thanks, man. Di pesawat, sang ibu meminta Dre untuk belajar bahasa Mandarin. Namun Dre dengan wataknya tentu saja menolak dengan berkata bahwasannya dia baca di berita Cina merupakan negara yang kumuh. Mendengar jawaban dari sang anak, sang ibu pun gak bisa menjawab banyak dan hanya sedikit mengomelinya. Let's meet her at number 5. Sesampainya di Cina, mereka pun memutuskan untuk berputar-putar kota itu sebentar. Dan setelah berputar, mereka pun memutuskan untuk menuju apartemen mereka. Yang lagi dan lagi, Dre dibuat kecewa dengan apartemen itu yang terlihat kumuh dan terlebih lagi banyak banget orang tua di dalamnya. Namun ya, notabene Dre merupakan seorang anak kecil, makanya nggak pernah didengarkan pendapatnya oleh sang ibu. Maka dari itulah mereka langsung menurunkan barang dari mobil dan akan memasukkannya ke apartemen milik mereka. Gak lama kemudian, Dre ternyata disapa oleh seseorang berkulit putih yang rumahnya tak jauh dari sana. Dia bernama Harry. Harry lalu membantu Dre dan juga keluarganya demi memasukkan barang-barang ke dalam apartemen milik mereka. Dan setelah itu, Harry pamitan untuk pergi sebentar. Dari sanalah terlihat bahwasannya Dre ternyata merupakan anak yang nakal dan juga pemalas. Terbukti dari dia yang tak pernah meletakkan jaketnya pada tempatnya. Dre yang berniat untuk menonton SpongeBob, namun dia menemukan SpongeBob itu berbahasa Mandarin. Ia yang kecewa berniat untuk mandi aja, namun dia menyadari bahwasannya air panasnya nggak connect. Mendengarkan hal itu, sang ibu meminta Dre untuk menemui seseorang bernama Pak Han untuk membenarkan air panas di rumah mereka. Gak pakai lama, Dre pun langsung OTW sambil lihat-lihat daerah setempat. Namun dia yang kayaknya nyasar langsung bertanya ke salah satu Pak Pol di manakah rumah Pak Han. Setelah mendapatkan lokasinya, Dre pun langsung pergi menuju tempat tersebut. I need to take a shower and the hot water's broken. Yeah. Mr. Han? Oh, 老韩啊， Thanks. Di sana, Dre yang masuk secara tiba-tiba membuat Pak Han ini agak risih kepada Dre karena dia sedang makan.
Menyadari akan hal itu, Dre pun langsung nunggu di depan dan di saat Pak Han lagi melanjutkan makannya, tiba-tiba ada lalat yang mengganggu dan yang terjadi Mr. Han? Okay. Or I could just come back. akibat bete nungguin Pak Han. Dari situlah Dre pun memutuskan untuk pergi ke taman yang dimana dia bertemu kembali dengan Harry. Harry pun langsung mengajaknya untuk bermain basket bersama. Di tengah permainan, nampaknya tangan Dre yang terkilir, membuat dirinya langsung mengurungkan diri untuk bermain lagi. Dia memilih untuk berputar-putar taman itu dan tertarik kepada bapak-bapak yang sedang main pingpong. Dengan gaya selengeannya khas Detroit, tentu saja Dre pun langsung mengajak bapak-bapak itu untuk duel bersama dirinya. Dan dengan bantuan udut dan juga kopi, tentu aja bapak-bapak itu dengan ejit membantai Dre. Setelah asik bersenang-senang, dari situlah Dre dan juga Harry memutuskan untuk beristirahat sambil melihat seorang gadis nang cantik dan juga idaman yang sedang berlatih biola. Dia bernama Mei-Ying. Mei-Ying ini ibarat kata primadona lah di tempat tersebut. Dengan rasa penasarannya, Dre pun langsung menghampiri Mei-Ying. Dre langsung mengajak Mei-Ying berbicara dengan menggunakan bahasa Cinanya yang terbata-bata. Namun ternyata Mei-Ying bisa bahasa Inggris yang tentu saja membuat pembicaraan mereka makin alot. Karena emang dasarnya sikap si Dre ini sangat friendly dan juga asik, tentu saja Mei-Ying pun langsung kalut dalam pembicaraan itu. Terlebih lagi rambut kepang yang jarang digunakan di masa itu membuat Mei-Ying sangat tertarik. Di tengah obrolan mereka yang sedang asyik-asyiknya, tiba-tiba Dre langsung didorong oleh seseorang. Dia bernama Cheng. Ya, Cheng bukanlah anak sembarangan. Terbukti dari anak-anak yang berada di sana langsung pada menjauh. Di saat itulah Harry berusaha memperingati Dre untuk jangan ikut campur lagi. Karena ternyata Cheng juga suka dengan Mei-Ying. Namun peringatan yang udah dilontarkan oleh si Harry tak didengarkan oleh Dre. Dia memungut kertas-kertas milik Mei-Ying yang terjatuh dan memberikannya kepada Mei-Ying. Belum sempat kertas itu dipegang oleh Mei-Ying, Cheng langsung menjatuhkan kertas yang dipegang oleh Dre dan langsung memukul wajahnya Dre. Nggak terima akan hal itu, Dre pun langsung bangun dan mengajak Cheng untuk berkelahi dengan dirinya. Dan mendengar akan hal itu, teman-teman dari Cheng menertawakan Dre karena Dre nggak tahu siapa yang dia hadapi. 回家，I said leave it。管好你，You want to fight？ 到底是谁进空间打你？走开！干什么？ Dari situlah Dre pun sadar dia berkelahi dengan seseorang yang jago kungfu. Dan tentu saja akibat hal itu Dre pun mendapatkan kenang-kenangan babak belur di matanya. Di keesokan harinya, ini merupakan hari pertama bagi Dre masuk ke dalam sekolah. Dia pun menyempatkan diri sebelum berangkat untuk memake up bagian matanya agar sang ibu tak tahu tentang perkelahian dia tempo hari. Seperti anak pada umumnya, Dre awalnya sangat excited dengan sekolah barunya. Akan tetapi Dre menyadari bahwasannya Cheng juga bersekolah di tempat yang sama yang membuat dirinya rada sedikit down. Untungnya di hari itu semua berjalan baik-baik saja. Dre selalu menghindari kontak dengan Cheng, terlebih lagi dia juga bertemu dengan Mei-Ying di kantin dan mereka pun ngobrol lagi. So got that one. How may you? MJ. We only wear uniforms on uniform day. Sorry about Joe. If you eat standing up, gives you gas. Is he your boyfriend? No, you're funny. Sepulang sekolah, di rumahnya Dre yang sedang berlatih kungfu dan fokus-fokusnya, tiba-tiba ia menyadari rumahnya diketok-ketok yang ternyata itu adalah Pak Han. Kedatangan Pak Han tentu saja untuk membenarkan mesin air panas yang rusak dan dia juga dibuat terkejut ketika melihat Dre yang ternyata berlatih kungfu dengan melihat TV. Singkat waktu, selesainya membenarkan mesin air panas, Pak Han berniat untuk memanggil Dre demi menyalakan mesin air itu. Namun Dre dipanggil nggak nyaut-nyaut, Pak Han pun berinisiatif mengambil tutup odol dan yang terjadi... Kid, Hit me in my neck with a toothpaste cap. Nggak lama berselang, sang ibu pun pulang ke rumah, di mana sang ibu langsung marah-marah kepada Dre akibat dia menemukan jaket di lantai lagi dan kebiasaan ini udah terus-menerus.
Pak Han yang berada di kamar mandi tentu saja mendengar semua perbincangan itu. Di keesokan harinya di sekolah, Dre yang berusaha menghindari Cheng dan juga sirkelannya tanpa sengaja mendengar sebuah suara biola. Dia pun mendekati suara biola itu yang ternyata berasal dari ruangan teater. Dre masuk ke ruangan teater itu secara diam-diam dan di sanalah dia pun melihat Mei Ying yang sedang berlatih biola dengan guru private-nya. Di tengah latihan, tiba-tiba guru itu mendapatkan telepon. Dia pun izin kepada Mei Ying untuk mengangkat telepon itu sebentar dan ketika guru itu keluar, kesempatan itu nggak disia-siakan oleh Dre dengan menyapa Mei Ying menggunakan speaker. Kedatangan Dre nampaknya mencairkan suasana yang sebelumnya menegangkan di saat sesi latihan. Mei Ying juga sedikit bercerita mengenai dirinya yang sebentar lagi ada kompetisi musik yang sangat berarti bagi dia dan juga keluarganya. Terlebih lagi, sang ayah mendatangkan guru privat ini ternyata dari Spanyol, yang berarti sang ayah pengen banget Mei Ying menang dalam kompetisi musik nantinya. Mendengar akan hal itu, Dre hanya bisa menyemangati Mei Ying dengan berkata bahwasannya musik yang dimainkan oleh Mei Ying sangat begitu indah dan aku yakin kamu pasti memenangkan kompetisi itu. Dre nggak bisa lama-lama karena guru akan balik lagi. Dia pun langsung pamitan kepada Mei Ying untuk pergi dari sana. We'll continue. Practicing for anything, like a show? For the Beijing Academy of Music. Their initials spell BAM! Gotta go. Can I touch you here? Di luar, Dre dilalahnya malahan bertemu dengan Cheng dan juga sirkelannya, yang of course Cheng dan juga sirkelannya langsung mendekati Dre. Mengambil tas milik Dre dan mengeluarkan semua yang berada di dalamnya. Cheng juga tahu Dre habis dari ruangan teater. Dia pun memperingati Dre untuk jangan berurusan lagi dengan mereka, apalagi mendekati Mei Ying. Can I touch you here? Just stay away from us. Di sore harinya, di saat Dre sedang mengantar sang ibu berbelanja di pasar, Dre tanpa sengaja melihat sebuah sekolah kungfu. Dia pun langsung mengajak sang ibu untuk masuk ke dalamnya. Dre tak puas melihat sampai sini saja. Dia pun masuk semakin dalam dan pada akhirnya dibuat kecewa karena ternyata Cheng bersekolah kungfu di sana. Kesal, kecewa, dan begitu marah, Dre pun langsung pergi meninggalkan tempat itu, yang disusul oleh sang ibu dengan menanyakan ada apa sebenarnya dan apa masalahmu. Dengan simpel, Dre berkata bahwasannya masalahnya adalah keputusan sang ibu yang memilih untuk pindah ke Cina. Kung Fu. Let's go. What? Dre, we just got here. Mom. What is it? You don't want to take that class? What's going on? Nothing. We moved to China. Been here less than a week, and I I feel. feel like it's a year. Don't be like that, Dre. I don't care what's wrong. Dre, please let me help you. I hate it here. I want to go home. This is home. Hari demi hari pun berlalu dan di waktu study tour, tatapan Cheng masih terus sama kepada Dre, yaitu tatapan yang membuat dirinya terintimidasi dan Dre selalu diliputi oleh rasa ketakutan. Sikap aneh yang diperlihatkan oleh Dre membuat sang guru langsung bertanya ada apa dengan si Dre, namun Dre kembali menutupinya dengan menjawab tidak ada apa-apa. Merasa muak dengan semua hal ini, Dre pun gak bakal kabur lagi dan akan kembali melawan, di mana dia langsung mengikuti Cheng dan juga sirkelannya sepulang sekolah. Setelah mengikuti Cheng dan juga sirkelannya, Dre merasa ini merupakan tempat yang bagus bagi dia menjahili Cheng dan juga sirkelannya. Lalu yang terjadi...
Sangat disayangkan, Dre yang salah belok menyadari dirinya nggak bisa pergi kemanapun, dan dari situlah Cheng and the Gang pun datang dan langsung menangkap si Dre. Sekarang nggak ada apapun yang bisa dilakukan oleh Dre. Dia udah dipegangin erat dan bahkan di depan matanya udah ada Cheng yang siap menghajar dirinya. Terlebih lagi, dia harus menerima kenyataan bahwasannya dia akan kembali menjadi bulan-bulanan dari Cheng and the Gang. Dan yang terjadi... 你忘记我们学什么了吗？ Ya, itu adalah Pak Han yang datang untuk menyelamatkan Dre dan kebetulan tempat kerja Pak Han tak jauh dari lokasi ini. Pak Han awalnya menyuruh mereka untuk pergi dari sini, namun tentu aja Cheng and the Gang gak akan membiarkan mangsanya lepas begitu saja. Mereka pun berniat untuk menyerang Pak Han aja sekalian. Beberapa dari mereka berusaha menyerang Pak Han namun gak berhasil dan sekarang giliran Pak Han lah yang malahan menyerang mereka. Entah siapa Pak Han ini sebenarnya, namun yang pasti Pak Han sangat menguasai ahli bela diri kungfu. 回家。 Pak Han langsung membawa Dre masuk ke tempat kerjanya, di mana di dalam sana dia langsung mengobati Dre dengan menggunakan teknik pengobatan tradisional yang dia kuasai, dan dari sinilah terlihat bahwasannya Pak Han bukan orang biasa. Selain kungfu, Pak Han juga ternyata mahir dalam teknik pengobatan tradisional. Dre yang tertarik langsung bertanya dari manakah Pak Han mengetahui semua hal ini. Pak Han awalnya nggak mau bercerita banyak, dia hanya menjelaskan sedikit saja, yaitu dia menguasai semua hal ini karena diajarkan oleh sang ayah. Dari situlah Dre pun memohon kepada Pak Han untuk melatih dirinya kungfu karena dia sudah muak ditindas oleh Cheng and the Gang. Mendengar akan hal itu, Pak Han pun langsung menolak dan hanya berkata untuk Dre bersiap karena mereka akan menghampiri sekolah kungfu milik Cheng and the Gang. Kenapa demikian? Karena prinsip dari Pak Han itu sendiri yaitu nggak ada murid buruk kecuali guru yang mengajarkannya. Yang pertanda Pak Han nih tahu banget bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh Cheng dan juga kawan-kawan secara nggak langsung adalah representasi dari tindakan yang ditunjukkan oleh gurunya. Get beat up. You got beat up anyway. Stroll in their school and talk to their teacher. Yeah. No, bad idea. Will you go with me? Wait. Alright, whatever. Setibanya di sana, mereka berdua ternyata nggak disambut dengan hangat. Terlebih lagi Pak Han melihat langsung bagaimana sang guru mengajarkan anak muridnya, yaitu dengan prinsip tak kenal ampun. Melihat keberadaan mereka berdua, Cheng pun langsung mengadukan tentang matanya yang bonyok karena diserang oleh Pak Han, dan dari situlah sang guru langsung menghampiri Pak Han. Dijelaskanlah kedatangan Pak Han ke sini yang hanya untuk menyelesaikan masalah dan tidak ingin masalah ini semakin jauh, dan terlebih lagi Pak Han juga mengadukan beberapa murid mereka yang melakukan pembulian. Mendengar akan hal itu, Guru Li nggak terima dan untuk menyelesaikan masalah, Guru Li meminta Dre untuk tanding langsung dengan Cheng di tempat ini dan saat ini juga. Memanfaatkan situasi yang sedang berlangsung dan melihat sebuah poster turnamen yang berada di sana, Pak Han pun setuju dengan tawaran itu, namun bertarungnya tidak saat ini juga. Melainkan akan bertarung di turnamen kungfu yang akan diadakan beberapa waktu ke depan, dan selagi turnamen itu belum mulai, Dre maupun Cheng tak boleh saling menyenggol satu sama yang lain. Alias mereka berdua nggak boleh saling bertarung di luar turnamen itu. Sepakat dengan tawarannya, Guru Li pun langsung berteriak memerintahkan Cheng dan juga teman-temannya untuk jangan mengganggu Dre lagi. 怎么了？为什么不打？两个一定有一个要参加比武。今天又到这里来挑战。 要比上哪儿比？请你的学生不要骚扰我的徒弟。好，我接受你的挑战。现在开始，谁都不许骚扰那小东西。就是孬种。武术大赛的时候，如果他不来， Setelah keluar dari tempat itu, Pak Han lalu menjelaskan bahwasannya sekolah kungfu itu bukanlah mengajarkan kungfu yang sebenarnya.
Dan Pak Han akan mengajarkan Dre apa itu arti kungfu yang sebenarnya. Di keesokan harinya adalah hari yang menyenangkan bagi Dre karena ini adalah kali pertama dia berlatih kungfu dengan Pak Han. Setibanya di rumah Pak Han, Dre sempat terkejut karena ada mobil di ruang tamu, namun Dre bodoh amat dan langsung masuk ke halaman belakang karena Pak Han sudah menunggu. Dia telah membuatkan sebuah alat untuk Dre latihan di sana. Dre awalnya mengira dia akan diajarkan beberapa jurus kungfu atau enggak gerakan-gerakan kungfu gitu, namun semua ternyata di luar ekspektasi dari Dre. Di mana Dre hanya diminta menggantungkan jaket, menjatuhkan jaket, memakai jaket, dan semua hal itu diulang berkali-kali. Standing up. Take it down. On. Take it off. Put it on the ground. Setelah latihan berjalan beberapa jam, Dre sempat kesal karena ternyata latihannya begini-begini aja, namun Pak Han menyuruhnya untuk diam dan terus melakukan apa yang dia perintahkan. Setelah itu, bukan hanya berjam-jam, melainkan latihan itu rutin dilakukan untuk beberapa hari ke depan. Semua medan telah dilalui, dimulai dari kehujanan, kepanasan, kedinginan, dan juga sampai di malam hari. Mr. Han, I told you. I get it. What? I'm doing it. Di sekolah, di saat Dre sedang berjalan, tanpa diduga dia dihampiri oleh Mei Ying yang kaget karena dia mendengar bahwasannya Dre daftar di turnamen kungfu yang akan diadakan. Dre pun mengiyakan, memang dia mendaftar. Mendengar akan hal itu, Mei Ying pun menyemangati Dre dan mengajak Dre untuk datang ke festival yang diadakan di kota mereka jam 7 malam nanti. Mendengar ajakan itu, Dre pun sangat excited dan berkata tak akan datang telat. Sesampainya di rumah, tanpa diduga Dre ini refleks menaruh jaket pada tempatnya yang membuat sang ibu sedikit kaget karena sikap Dre yang akhir-akhir ini berubah. Di sana, Dre pun berkata kepada sang ibu bahwasannya dia ingin pergi ke festival, namun dia ingin ke rumah Pak Han terlebih dahulu, jadi akan berangkat ke festival nanti malam dari rumah Pak Han. Mendengar akan hal itu, sang ibu pun ternyata juga ingin pergi ke festival, maka dari itulah sang ibu nanti akan menjemput Dre terlebih dahulu dan mereka berdua pergi ke festival bersamaan. Gak bisa menolak, Dre pun menyetujui usulan sang ibu. Dia pun mengambil skateboard dan pada akhirnya pergi menuju rumah Pak Han. Sesampainya di rumah Pak Han, sebelum masuk, Dre berpikir bahwasannya dia kenapa nggak menyembunyikan jaketnya aja di depan rumah Pak Han. Kalau dia bawa masuk pasti dia akan diajarkan trik yang sama. Setelah menyembunyikan jaketnya, Dre pun langsung masuk ke dalam dengan berkata kepada Pak Han bahwasannya dia lupa membawa jaketnya. Pak Han yang sedang sibuk membenarkan mobilnya berkata dengan simpel kepada Dre untuk pulang lagi ke rumah mengambil jaketnya dan dari situlah sesi latihan akan kembali dimulai. Mau nggak mau, Dre pun balik lagi mengambil jaket yang dia telah sembunyikan. Latihan pun kembali dimulai, namun Pak Han ternyata menambahkan materi baru yaitu Dre harus tersenyum ketika menaruh jaket. This. Yes. That's it. Beberapa saat pun berlalu, sang ibu yang datang untuk menjemput Dre, dia juga ternyata membeli 3 tiket yang berarti Pak Han diajak untuk datang ke festival nanti malam juga. Pak Han yang awalnya ingin menolak ajakan menuju festival itu, namun dia nggak diberikan waktu untuk ngomong oleh Sherry yang alhasil dia pun ikut menuju festival nanti malam. And I got an extra one from Mr. Han. No, thank you. Too many people. You have fun. You need to get out the house, okay? Pick up your jacket. Sesampainya di festival, Dre yang udah janjian dengan Mei Ying tentu saja langsung mencarinya dan meninggalkan Pak Han dan juga ibunya yang sedang berkeliling-liling berdua. Setelah mencari Mei Ying kesana kemari, Dre pun pada akhirnya bertemu dengan Mei Ying di festival teater, lalu mereka pun langsung masuk ke bagian belakang dari teater itu. Di sanalah mereka berdua pun saling berbuat janji. Dre akan datang di kompetisi musik, sementara Mei Ying harus datang di turnamen kungfu yang diikuti oleh Dre. Setelah saling berjanji, tentu saja benih-benih cinta pun terjadi di antara mereka berdua. I'll be there at your audition if you come to my tournament. So you wrap your hands like this. To cheer bigger than anyone else when you win. Di keesokan harinya di rumah Pak Han, Dre nampaknya sudah mulai muak dengan latihannya sejauh ini. Terlebih lagi rutinitas yang dilakukan cuma itu-itu aja.
yaitu menaruh jaket, menjatuhkan jaket, memakai jaket. Akan tetapi ya mau gimana lagi, Dre pun tetap melakukan semua hal itu sampai di mana dia udah benar-benar muak. Ia pun berkata, ia keluar jadi murid Pak Han. Dre juga sedikit menghina Pak Han dengan berkata bahwasannya Pak Han gak tahu apa itu arti kata kungfu. Terlebih lagi Pak Han gak memiliki murid sama sekali. Dengan santai, Pak Han pun menanggapi semua hal itu dengan menyuruh Dre mendekat. Dre diminta untuk memperagakan bagaimanakah dia menaruh jaket, mengambil jaket, dan juga memakai jaket. Dan yang terjadi... I don't have a jacket. Jacket on. Jacket on. Jacket off. Pick up your jacket. Pick up your jacket. Stay. Setelah mengajarkan teknik awalan yang dirasa Pak Han cukup, Pak Han lalu menjelaskan apa itu arti kata kungfu. Di mana kungfu ada di setiap hal yang kamu lakukan setiap harinya, dan kungfu juga lah bagaimana caranya kamu memperlakukan orang lain. Lives in everything we do, Xiao Zui. And lives in how we treat people. It's kung fu. Di keesokan harinya, Dre diajak oleh Pak Han menempuh perjalanan yang cukup jauh dari perkotaan. Untuk pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu merupakan tempat pertama kalinya Pak Han belajar kungfu dengan ayahnya. Sesampainya di sana, Dre pun dibuat terkejut karena melihat betapa indah kungfu yang sebenarnya dan jauh berbeda dengan kungfu yang ada di kota. Kedatangan mereka ke sana untuk meminum sebuah air suci yang berada di kuil itu, namun kuilnya jauh di atas bukit sana yang dimana mereka harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Thirsty. Thirsty, Mazan. Water on top of the mountain. Sesampainya mereka di kuil itu, Dre pun sempat melihat sesosok wanita yang mengikuti gerakan ular kobra. Dre pun menanyakan hal itu kepada Pak Han. Pak Han lalu menjelaskan, dengan chi yang dimiliki oleh wanita itu, bukan wanita itulah yang mengikuti gerakan ularnya, melainkan ular itulah yang mengikuti gerakan dari wanita tersebut. The journey is complete. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah ruangan yang berisikan air suci. Di mana air suci itu sendiri disebut sebagai sumur naga yang konon katanya orang yang meminum air dari sumur naga itu tak akan pernah bisa dikalahkan. Dre langsung dengan sumringah meminum air itu, dan setelah meminum air itu, Dre juga melihat pantulan dirinya di air tersebut. Pak Han juga menjelaskan bagaimanakah caranya mereka untuk melatih chi secara perlahan, yaitu dimulai dari pengaturan nafas, pengaturan tubuh, dan juga pengaturan pikiran. Namun kalau 3 kata tadi ditarik garis lurus bakal menuju ke sebuah kata yang bernama fokus, dan fokus inilah yang bakal dilatih oleh Pak Han kepada Dre. Dan latihan pun pada akhirnya dimulai. You drink and nothing can defeat you. You did not watch closely enough, Xiao Zui. Me? Well, my reflection. Reflects her action like still water. Still and doing nothing are two. Mind. Flow with my movement. Cobra takes a lifetime. More focus. Mazan? Setelah seharian berlatih, Dre nampaknya kelelahan yang pada akhirnya dia pun tertidur di kereta. Minggu demi minggu berikutnya dijalani oleh Dre dengan latihan dan juga latihan, namun dengan metode yang berbeda-beda. Tidak seperti dulu yang metodenya hanya menaruh jaket, menjatuhkan jaket, dan memakai jaket. I can't stop. Don't see it. Sampailah tiba di sebuah hari di mana Dre dijelaskan akan mendapatkan libur untuk beberapa hari ke depan karena Pak Han juga ada beberapa urusan yang harus dia selesaikan. Mendengar akan hal itu, Dre pun sangat senang dan pamitan kepada Pak Han. Dre juga melihat bahwasannya Pak Han sebentar lagi akan menyelesaikan mobilnya. Di keesokan harinya, untuk mengisi waktu luang dan juga menghibur Mei Ying, Dre mengajak Mei Ying untuk cabut sekolah di saat itu juga.
Awalnya Mei Ying menolak karena dia ada les lagi, namun tentu saja Dre meyakinkan bahwasannya semua akan baik-baik saja. Dan yang terjadi, You should have a group. No. mereka yang habis bersenang-senang dan masih cengangas-cengengesan, tiba-tiba Mei Ying mendapatkan telepon dari orang tuanya yang mengatakan jadwal audisi telah dirubah. Dan jadinya jadwal audisi tuh hari ini. Mendengar akan hal itu Mei Ying pun panik dan meminta orang tuanya untuk menjemput di jalan di sekitaran sini. Seketika itulah mereka berdua pun langsung lari ke pinggiran jalan, di mana di sana Dre langsung berpisah dengan Mei Ying dan Mei Ying berkata akan menemui Dre lagi nanti. Setelah Mei Ying bertemu dengan kedua orang tuanya, mereka pun langsung pergi menuju teater sekolahan yang secara nggak langsung Dre mengikuti mereka diam-diam. Setibanya di dalam teater, Mei Ying langsung mengeluarkan biola dan memainkannya, yang dimana permainan Mei Ying begitu indah dan sangat baik. Gak lama berselang, Dre juga datang walaupun dia terlambat. Dia sempat melihat penampilan dari Mei Ying yang begitu indah dan gak lama berselang penampilan itu pun usai dan yang hanya tepuk tangan adalah Dre. Mengapa semua hal itu terjadi? Ternyata ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Mei Ying, yaitu dia terlambat. Mei Ying pun turun panggung lalu dia memperkenalkan Dre kepada kedua orang tuanya, namun nampaknya raut wajah dari kedua orang tuanya Mei Ying tak menyukai Dre. Setelah dibisikkan oleh kedua orang tuanya, Mei Ying pun menghampiri Dre dan berbicara seperti ini. You are bad for my life. We can no longer be friends. Setelah mendengar perkataan itu, Dre benar-benar begitu hancur dan gak tahu mau pergi kemana. Bahkan sang ibu terus-terusan menyepam telepon dirinya untuk pulang dan Dre hanya mematikan ponselnya. Dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Han. Dilalahnya setibanya di rumah Pak Han, Dre dibuat terkejut ketika melihat Pak Han menghancurkan mobil yang selama ini ia renov. Tentu saja Pak Han yang melihat Dre ada di sana, dia pun benar-benar marah dengan berkata kepada Dre, bukannya hari ini kau libur dalam latihan. Namun Dre yang masih kaget dan terpaku diam, pada akhirnya Pak Han pun menyuruh Dre untuk masuk ke dalam mobil dan akan dia jelaskan semuanya. Sambil menangis, Pak Han menjelaskan bahwasannya hari ini adalah hari di mana dia memperingati kematian dari sang istri dan juga anaknya, yang telah menjadi korban kecelakaan mobil akibat Pak Han ternyata mengendarai mobil itu sambil mabuk. Her name was Kang Kang. She was so beautiful. Why did you break the car? I lost control. Her name was Chang. What happened? We argued about something. I fixed the car. Still fixed nothing. Gak mau melihat gurunya terpuruk dalam penyesalan, Dre mengambil beberapa alat latihan. Ia pun memasukkan alat latihan itu ke tangan milik Pak Han yang pada akhirnya membuat Pak Han pun langsung berdiri. Dengan simpel Dre berkata, biarlah semua hal ini berlalu dan jangan sampai kekalahan dirinya akan membuat Pak Han terpuruk lagi. Jadi dia mohon kepada Pak Han untuk melatihnya seserius mungkin. Terketuk dengan perkataannya, Pak Han pun langsung mengelap air matanya dan dia pun langsung serius untuk melatih Dre. Gak lama berselang, sang ibu juga ternyata datang ke rumah Pak Han karena dia khawatir dengan keberadaan anaknya. Di sana dia pun dibuat terkejut ketika melihat Dre yang ternyata sangat serius berlatih dengan Pak Han. Dari sanalah hari demi hari berikutnya dihabiskan untuk berlatih dan juga berlatih karena waktu menuju turnamen sebentar lagi akan segera dimulai. Semua teknik dan juga keahlian diajarkan beruntun agar Dre ini bisa menguasai semuanya dan juga dapat memenangkan turnamen tersebut.
Sehari sebelum turnamen dimulai, Pak Han mengajak Dre untuk datang ke tempat turnamen itu dengan menjelaskan beberapa peraturan yang berada di sana. Setelah menjelaskan peraturan-peraturan itu, Pak Han juga berkata lagi bahwasannya menang atau kalah dalam pertandingan, hal itu tidaklah penting dan yang terpenting adalah Dre harus berjuang sekuat tenaga dia agar bisa menjadi seorang pemenang. Dre juga ternyata mendapatkan sebuah hadiah dari Pak Han, berupa sebuah seragam kungfu berwarna putih yang menandakan sebagai seorang petarung sejati. Dre sangat senang melihat seragam itu. Dre juga ingin meminta pertolongan sedikit kepada Pak Han untuk membantu dia. Di depan rumah Mei-ying, ternyata yang diminta oleh Dre adalah menuliskan sebuah surat permohonan maaf, namun dengan bahasa Cina agar Dre bisa menyampaikannya kepada keluarganya Mei-ying. Setelah membaca surat permohonan maaf, Dre juga mengajak keluarga Mei-ying untuk menonton dirinya dalam turnamen kungfu yang akan diadakan di keesokan harinya. Secara mengejutkan, ayah dari Mei-ying ternyata memaafkan kelakuan Dre dan membolehkan Dre untuk berteman lagi dengan Mei-ying, dan dia juga akan datang di acara Dre dalam turnamen di keesokan harinya. Mendengar akan hal itu, Dre pun langsung begitu merasa senang. 他真正的朋友，正和惩罚，曾经是我的好朋友。Family, we do not break our promises. My daughter told me that she made a promise. 谢谢。Di keesokan harinya, di acara turnamen yang begitu meriah, didatangi oleh banyak sekali orang, terlebih lagi ibu dari Dre, keluarga dari Mei-ying dan juga Harry ikut datang di sana. Di bawah sana, Dre nampaknya sedang gugup menghadapi situasi yang akan dia jalani. Terlebih lagi, ini merupakan kali pertama dia ikut kejuaraan kungfu di Cinanya langsung. Setelah itu, nama Dre pun dipanggil untuk menghadapi salah satu perguruan kungfu lain, dan Dre pun masuk ke dalam arena yang pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Dre yang lari membuat Pak Han geleng-geleng bukan main. Pak Han juga memperingatkan Dre untuk tenang dan melihat karpet di bawahnya, jangan sampai dia keluar dari karpet atau Dre akan kalah. Dre langsung menyadari semua kesalahannya, dia pun kembali fokus dan akan menghadapi orang itu kembali. Begitu juga dengan Cheng dan juga kawan-kawan yang ternyata dapat dengan mudah membantai tiap peserta yang berhadapan dengan mereka. Di sana juga dijelaskanlah bahwasannya perguruan Cheng, yaitu Fighting Dragon, ternyata merupakan pemenang juara itu berturut-turut. Sementara Dre masuk ke babak berikutnya, dia menghadapi orang dari perguruan lain yang dengan mudah dia dapat mengalahkannya. Untuk menuju babak semifinal, ternyata Dre harus berhadapan dengan murid dari Fighting Dragon yang tentu saja Dre yang memiliki dendam kepada mereka langsung maju dengan sumringah. Di babak semifinal ini, ada 4 orang yang berhasil masuk. 2 di antaranya adalah Cheng dan juga Liang yang berasal dari Fighting Dragon. Dan 2 lainnya adalah Dre dan satunya lagi bernama Yuping yang berasal dari perguruan biru. Setelah arena siap, Cheng dan juga Yuping dipanggil untuk menuju ke atas panggung karena pertandingan mereka sebentar lagi akan dimulai. Dan yang terjadi... Setelah mengalahkan Yuping dengan begitu kejam, Cheng pun pada akhirnya masuk ke final. Sekarang adalah giliran Dre untuk menghadapi Liang. Sebelum naik ke atas panggung, Liang nampaknya dibisiki oleh guru Liang, entah dibisiki apa. Liang pun pada akhirnya menurut dan naik ke atas panggung. Dan pertandingan mereka pun dimulai.
Akibat tindakan itu, Dre pun langsung dibawa menuju ruangan medis dan tentu saja Liang langsung didiskualifikasi. Sementara Cheng yang sudah tidak ada lawan lagi, dia pun pada akhirnya masuk sebagai juara. Gak lama berselang, Guru Li pun menghampiri Liang dengan berterima kasih kepada Liang karena ternyata semua hal ini adalah strategi dari Guru Li. Namun tidak dengan Liang yang nampaknya tertekan dengan situasi ini, terlebih lagi dia sudah melakukan tindakan kecurangan. Di ruangan medis, dokter menyarankan Dre untuk mundur aja jikalau dia memaksakan dan lukanya kembali terkena pukul atau terkena tendang. Bisa aja tulangnya patah dan penyembuhannya sangat lama. Setelah itu, dokter pun keluar. Dre lalu berbicara empat mata dengan Pak Han, di mana Dre menjelaskan bahwasannya dia nggak mau kalah seperti ini. Dre juga masih belum bertarung dengan Cheng, orang yang sangat dia takuti, dan dia nggak mau banget hidup diliputi rasa takut seperti ini. Dre sangat memohon kepada Pak Han untuk mengobatinya menggunakan obat tradisional yang dikuasai oleh Pak Han, karena tentu saja didiskualifikasinya si Liang akan membuat Dre masuk ke babak final. Pak Han yang awalnya nggak mau karena tentu saja dia nggak mau ngelihat Dre kenapa-kenapa lagi, namun Dre sangat memohon karena ini merupakan kesempatan satu-satunya untuk dia menunjukkan diri kepada si Cheng. Setelah berpikir sejenak, Pak Han pun pada akhirnya setuju dan langsung dengan cepat mengobati kakinya Dre. Dan ya, nggak berselang lama Dre kembali bisa berjalan yang tentu saja membuat Guru Li pun merasa terkejut dan dari situlah pertandingan kembali dilanjutkan. Di atas arena, Cheng yang emang udah menanti pertandingan ini sedari tadi. Pertandingan pun benar-benar dimulai yang dengan cepat Cheng langsung melontarkan tendangan kepada Dre dan Dre pun langsung terpental dari arena. 1 poin udah didapatkan oleh Cheng. Dre kembali naik ke atas arena. Dia pun berpikir dan berusaha mencari celah bagaimanakah dia bisa mendapatkan poin berikutnya. Ronde 2 pun dimulai. Cheng dengan agresif menghampiri Dre, namun Dre melihat celah itu. Dia pun memanfaatkan celahnya demi membanting Cheng ke lantai dan dari situlah Dre pun mendapatkan 1 poinnya. Bukan hanya 1 poin, Dre juga mendapatkan poin satunya lagi akibat kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Cheng. Menyadari mereka bisa aja kalah, Guru Li menyuruh Cheng untuk turun dulu sebentar. Dia pun membisikkan sesuatu kepada Cheng, yaitu serang terus aja kakinya Dre yang udah dibuat pencot oleh Liang. Namun jangan sampai setiap pukulan atau tendangan yang dilontarkan oleh Cheng itu terlihat sengaja agar menghindari diskualifikasi. Cheng pun mengerti yang pada akhirnya ronde keempat pun dimulai. Akibat tindakan agresifnya, Cheng pun berhasil menyamakan kedudukan dan masing-masing dari mereka sekarang memiliki 2 poin. Jikalau salah satu dari mereka udah berhasil mendapatkan 1 poin aja, mereka bakal keluar sebagai juara. Akibat tendangan yang dilontarkan begitu kencang, Cheng udah mengira Dre nggak bakal bisa bangkit dan dia bakal keluar menjadi juaranya. Namun dugaan Cheng ini salah. Dre kembali bangkit sambil menahan segala rasa sakitnya. Sempat bingung dia harus gimana lagi. Dre berusaha benar-benar menenangkan dirinya sampai dia keinget tentang wanita pengendali ular waktu itu. Dre langsung melakukan kuda-kuda seperti apa yang pernah dilakukan oleh wanita itu dan dari kejauhan Pak Han langsung kaget dengan apa yang dilakukan oleh Dre. Dia seakan tak nyangka Dre menguasai teknik tersebut. Dengan tenang, Dre langsung membuat Cheng mengikuti gerakan tubuhnya sebagaimana wanita itu membuat ular mengikuti gerakannya. Dan tiba-tiba ronde kelima pun dimulai.
setelah Dre menjadi juara, Cheng yang emang dasarnya merupakan anak baik, dia pun memohon kepada panitia biar dia aja yang menyerahkan piala itu kepada Dre. Panitia pun menyetujuinya dan piala itu diberikan kepada Cheng, lalu Cheng menyerahkan piala kemenangan itu kepada Dre. Atas kemenangannya bukan hanya piala yang Dre dapatkan, Dre juga mendapatkan pengakuan sekaligus juga mendapatkan teman baru yaitu Cheng and the Gang. Serentak, Cheng and the Gang memutuskan untuk keluar dari perguruan Fighting Dragon. Mereka lalu menghampiri Pak Han dan meminta Pak Han untuk mengangkat mereka semua menjadi muridnya. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Tuliskan kritik, saran dan juga pendapat di kolom komentar. Ya udah, agar durasi tak semakin panjang, gua Zu berserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi kalian yang masih mendukung channel ini, dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Bye bye.